Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita sudah beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan keluarga kami hari ini, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian sembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami perkataan firman-Mu yang menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang fokus kepada yang kekal. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16-18, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudaraku Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, saudaraku, terjadi dan ada karena ada yang menjadikannya. Tentu segala sesuatu itu tidak ujuk-ujuk terjadi, saudaraku ya. Ada pribadi yang menciptakan. Nah, saudaraku, kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan, tentunya kita percaya firman Tuhan bahwa tubuh kita akan menjadi debu, tetapi roh jiwa kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya yang harus jadi perenungan dalam hidup kita hari ini adalah karena semua apa yang di dunia ini, yang di dalam dunia ini, yang diciptakan oleh Tuhan ini, semua memiliki batas waktu. Nah, setiap kita, hidup kita sebagai orang percaya, masing-masing pribadi kita, saudaraku, sebagai manusia yang fana ini, kita juga punya batas waktu. Karena itu, Mazmur Daud mengingatkan kepada kita, dalam Mazmur 90 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin, saudara. Daud mengatakan dengan jelas manusia hidupnya 70 tahun. Kalau Tuhan berikan bonus 80 tahun, tetapi kebanggaannya di sana adalah kesukaran dan penderitaan. Saudaraku, ini berbicara tentang apa, saudaraku? Bahwa setiap manusia yang hidup dalam dunia ini, kita punya batas waktu. Itu sebabnya, saudaraku, jangan sampai kita sementara hidup dalam dunia ini, kita hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, yang jasmani, yang ada dalam dunia ini. Saudaraku, kita harus punya kemampuan untuk melihat hal yang kekal, mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang kekal. Nah, bagaimana caranya? Saudaraku, yang pertama, saudaraku, mari kita perhatikan manusia batin kita, manusia roh kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 tadi di sana dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, saudaraku. Ada dua jenis manusia, saudaraku. Yang pertama ada manusia lahiriah atau manusia jasmaniah yang terdiri dari darah dan daging, dikuasai oleh kemauan nafsu manusia, keinginan daging. Dan saudaraku, manusia daging, manusia lahiriah ini tidak masuk dalam kerajaan sorga. Saudaraku, karena itu saudaraku, jangan kita fokus kepada manusia yang daging ini. Kita terus memelihara daging kita, hidup dalam kedagingan. Tetapi saudaraku, mari kita tanggalkan itu semua. Dan yang kedua, saudaraku, adalah manusia batiniah. Saudaraku, ini adalah manusia roh jiwa kita yang dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, yang dihidupkan kembali oleh kuasa Allah melalui Roh Kudus. Dan ini yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kita tidak menjadi tawar hati, sekalipun manusia jasmani ini semakin merosot, namun manusia batinia ini saudaraku dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin hari mari kita persilakan Tuhan memperbaharui manusia batin kita.
Walaupun jasmani kita semakin merosot, tetapi selaku manusia batin kita, manusia roh kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena manusia roh, manusia batin ini akan masuk dalam kerajaan surga. Tubuh jasmani itu semakin merosot, tetapi manusia batin kita harus kita perbaharui. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan, mempersilahkan Tuhan memperbaharui kekuatan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, ada seorang penulis buku yang namanya Dr. Kuhl mengatakan demikian, tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Amin, saudara. Kita menjadi tua itu sudah sangat pasti, tapi untuk menjadi dewasa, menjadi kuat, itu adalah pilihan kita. Mari kita pilih untuk menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan, bukan jasmani kita, tetapi manusia batin kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat meraih hal-hal yang kekal, dapat fokus kepada kekekalan. Di sana dikatakan jangan fokus kepada penderitaan. Jangan fokus kepada penderitaan. Saudaraku, 2 Korintus pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin, saudara. Dalam dunia ini kita mengalami banyak pergumulan, bahkan kita sementara mengalami tantangan kehidupan kita hari ini yang sungguh-sungguh ini sangat tidak mengenakan kita. Tetapi saudaraku, kita harus fokus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengingatkan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini yang kita hadapi, apapun yang kau hadapi hari ini, dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, sakit penyakitmu, semua kebutuhan-kebutuhanmu, firman Tuhan katakan itu hanyalah penderitaan ringan, dan saya katakan akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan dalam segala penderitaan kita, saudaraku, di sana Tuhan punya tujuan supaya apa? Saudaraku, mengerjakan kemuliaan yang kekal, bahkan dikatakan jauh lebih besar dari penderitaan kami. Amin, saudara. Kita hanya menderita yang kecil hari ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai ke 5. Kalau saudara baca di sana, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang 3 hal. Di sana mengajarkan tentang seorang pejuang, seorang petani, dan seorang olahragawan. Apa motivasinya, saudaraku? Apa tujuannya? Apa mananya? Di sana berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita ketika kita hidup dalam dunia ini sebagai seorang yang pejuang, seorang prajurit, maka Tuhan akan perhatikan kita. Seorang petani, maka di sana kita akan menerima hasil yang kita kerjakan. Karena itu kita harus sabar, kita harus setia menghadapi penderitaan ini. Seorang olahragawan berbicara tentang apa? Saudara, kita harus taat kepada peraturan-peraturan. Saudara, Tuhan sudah berikan tuntunan-tuntunan firman Tuhan yang dituntun dalam hidup kita, peraturan-peraturan hidup ini. Mari itu kita kerjakan dengan taat kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Penderitaan yang ringan dapat kita tanggung oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat mengerti hal yang kekal? Maka dikatakan mari kita fokus kepada kekekalan. Saudaraku, 2 Korintus pasal 4 18, di sana dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudaraku. Mari kita perhatikan yang tak kelihatan. Saudaraku, apa saudaraku janji Tuhan tentang kerajaan surga? Seringkali saudaraku kita lupa karena surga tidak kelihatan, dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari yang nyata di depan kita, maka kita lebih fokus kepada hal-hal yang kelihatan ini, saudaraku. Melihat sakit penyakit kita, melihat pergumulan-pergumulan, melihat kebutuhan-kebutuhan, melihat tantangan-tantangan yang depan kita, dan kita lupa bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan tentang kerajaan surga. Karena itu, saudara Tuhan, mari kita fokus kepada yang kekal. Karena yang kelihatan ini hanyalah sementara. Saudaraku, kata sementara itu artinya, saudaraku, ada batas waktu bagi hidup kita. Sakitmu hanya sementara, kebutuhanmu hanya sementara, pergumulanmu hanya sementara, segala apapun yang kau hadapi hari ini hanyalah sementara. Tetapi kerajaan surga itu adalah kekal untuk selamanya. Amin, saudaraku. Karena itu, saudaraku, mari kita
Perhatikan bagaimana manusia batin kita fokus kepada kekekalan. Karena yang di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kau hadapi, Tuhan izinkan hanya sementara kita mengalami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dan solusi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar fokus kepada kekekalan. Bagaimana caranya? Dia katakan, saudaraku, mari kita perhatikan manusia batin kita. Perhatikan manusia roh kita. Jangan fokus kepada penderitaan, dan mari kita fokus kepada kerajaan surga. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita hari ini, tantangan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, baik firman Tuhan katakan itu hanya penderitaan ringan yang sementara, dan kita akan mulai bagian kita ketika kita kuat, kita taat kepada Tuhan, maka kita mulai bagian kita di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menuntun kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami bersama dengan keluarga kami hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk fokus kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak fokus pada penderitaan kami, segala pergumulan masalah kami. Bahkan biarlah kami fokus kepada kerajaan surga. Mempersilakan Tuhan memperbaharui manusia batin kami, manusia roh kami, supaya sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang percaya yang terus Tuhan perbaharui dan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus memberikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Kami menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan, setiap pergumulan mereka hadapi berjalan keluar dalam masa persoalan, berikan pertolongan-Mu. Bahkan mereka menghadapi sakit, penyakit, kelemahan tubuh, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan kuasa darah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan di tengah pandemi virus corona ini kami mohonkan perlindungan Tuhan senantiasa atas keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Jagai kami, jaga di kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis, bahkan mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Bentengi dengan benteng berapi dari Engkau. Malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungi kami. Kami boleh aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Hamba memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan dibawa dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biar damai secara sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga, rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji dan syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkati katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.